Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauziah. Saya mahasiswi jurusan Tarjamah Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan beberapa opini-opini atau pendapat saya sendiri tentang apa itu leksikologi, leksikografi, bahasa Arab. Sebelumnya perlu diketahui teman-teman, leksikologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama itu leksikon. Leksikon memiliki arti kata atau kosakata. Dan yang kedua itu yaitu logos. Logos memiliki arti ilmu. Jadi, secara terminologis, leksikologi memiliki arti ilmu bahasa yang mempelajari kosakata, yang dimana leksikologi ini menjadi landasan teoritis bagi leksikografi, yaitu cara penyusunan kamus. Dan yang kedua, yakni pengertian tentang leksikografi. Leksikografi berasal dari bahasa Yunani yang juga terdiri dari dua kata, yakni leksikon dan graphi. Leksikon sendiri memiliki arti kata dan kosakata, dan graphing memiliki arti penulis. Jadi, ilmu ini merupakan ilmu yang bersifat praktis atau terapan dari ilmu leksikologi. Hubungan antara leksikologi dan leksikografi ini sangat berkaitan antara satu sama lain. Maka dari itu, nilai dari keduanya sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Seseorang yang ahli dalam ilmu leksikologi disebut dengan leksikolog, dan seseorang atau ahli pakar yang dalam bidang leksikografi disebut sebagai leksikograf. Baik, selanjutnya, menurut pakar linguistik yakni Dr. Ali Al-Qasimi, leksikologi atau ilmu kosakata adalah ilmu bahasa yang mempelajari kosakata dan maknanya dalam sebuah bahasa atau dalam beberapa bahasa. Ilmu ini memprioritaskan kajiannya dalam hal derivasi kata, struktur kata, makna kosakata, idiom, sinonim, dan polisemi. Leksikologi merupakan bidang yang interdisipliner, yang dimana harus disertai dengan ilmu-ilmu lain sebagai penunjangnya. Ilmu-ilmu lain tersebut yakni seperti ilmu kesastraan, ilmu antropologi, filsafat, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan etimologi. Saya akan memberi contoh dari leksem atau contoh dalam bahasa Arab leksikologi kata zahaba, yang dimana kata zahaba atau leksem zahaba memiliki dua makna. Yang pertama pergi, dan yang kedua berpendapat. Di sini kita sebagai seorang penerjemah dalam bidang penerjemahan, kita kembalikan lagi kepada konteks yang kita gunakan. Di manakah teks yang kita akan gunakan teks tersebut. Kemudian selanjutnya saya akan memberi contoh kosakata dalam bahasa Indonesia, yakni seperti contoh leksem masak, yang dimana masak sendiri memiliki beberapa makna, yakni seperti sudah jadi, sudah masak, sudah dipikir, dan mengolah. Dan di sini kita kembalikan lagi kepada konteks atau kajian yang kita tuju, di manakah yang sesuai untuk kita tentukan agar penyesuaian tersebut dan enak untuk didengar. Kemudian leksikologi mempelajari masalah-masalah di dalamnya, yang dimana masalah tersebut seperti fakta bahwa setiap dalam bahasa terdapat kata dan kosakata, fakta bahwa setiap kosakata merupakan daftar yang terbuka, masalah seperti hubungan antar bentuk makna dan makna kata,
Dan yang terakhir seperti fakta bahwa dalam kata memiliki banyak seginya masing-masing, yang dimana dalam segi tersebut dapat diamati. Kemudian leksikografi. Leksikografi mempunyai tugas khusus yang bersifat praktis. Maka dari itu, hasil konkret yang diperoleh daripadanya ialah dalam bentuk sebuah kamus. Jadi, leksikografi adalah penulisan, deskripsi, dan pencatatan kosakata dalam sebuah bahasa. Kosakata harus ditulis dengan selengkap-lengkapnya, dengan sebaik mungkin, dan sesempurna-sempurnanya. Kemudian hasilnya disusun dan dibukukan menjadi sebuah karya yang begitu bermanfaat, yang begitu berharga, yakni menjadi sebuah kamus. Kamus yang terkenal, kamus bahasa Arab yang terkenal yang di kalangan kita yakni seperti kamus Al-Bisri dan kamus Al-Mu'jam Al-Wasit. Kemudian selanjutnya kamus. Kamus sendiri mempunyai macam-macamnya, yakni seperti dari segi ruang lingkup isinya, dari cara penggunaan bahasanya, dan dengan cara berdasarkan waktunya. Yang pertama di sini saya akan beropini berdasarkan segi ruang lingkupnya, yakni terdiri dari dua kamus, yakni kamus umum dan kamus khusus. Kamus umum yakni memuat segala macam topik yang ada dalam sebuah bahasa. Kamus khusus yakni kamus yang hanya memuat kata-kata tertentu dalam bidang suatu bahasa. Yang kedua yakni dalam segi penggunaan bahasanya. Ini dibagi menjadi 3, yakni kamus eka bahasa, kamus dwi bahasa, dan kamus multibahasa. Kamus eka bahasa yang memuat dari satu bahasa. Kemudian kamus dwi bahasa yang memuat dua bahasa. Kemudian yang terakhir kamus multibahasa, yakni kamus yang memuat lebih dari 2 bahasa. Kemudian dari segi waktunya, kamus ini dibagi menjadi 2, yakni kamus sinkronis dan kamus diakronis. Baik, poin terakhir ini bagaimana cara menyusun kamus. Kamus sendiri memiliki bagaimana cara menyusunnya. Yang pertama yakni pendahuluan. Pendahuluan yang terdiri dari bagaimana cara menggunakan bahasa tersebut. Yang kedua isi kamus. Isi kamus terdiri dari daftar kata yang tersusun menurut abjadnya, ini disertai dengan keterangannya masing-masing. Yang terakhir hanya bagian pelengkap, terdiri dari kata atau frase asing dan penggunaan makna kata dalam konteks kalimat. Jadi, untuk kesimpulan mengenai pembahasan leksikologi dan leksikografi ialah leksikologi adalah ilmu yang membahas tentang makna kosakata yang bersifat teori, sedangkan leksikografi adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana cara menyusun kamus yang bersifat terapan dari ilmu leksikologi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan datangnya dari saya sendiri, jika kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, astagfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.